Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Hudan Afdoni ingin menyampaikan materi presentasi saya berdasarkan makalah yang sudah saya buat sebagai pengganti UTS, bertemakan budaya kerja ekstrim sistem 996 di Tiongkok. Jadi budaya kerja 996 itu pada dasarnya merupakan praktik ilegal di Tiongkok karena melanggar batas maksimum jam kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ironi yang muncul adalah bahwa praktik ini justru melanggar menjadi sesuatu yang normal, bahkan dianggap standar, terutama pada sektor teknologi. Dalam banyak perusahaan internet dan startup, bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 jam hari sepekan dianggap sebagai bentuk komitmen etos kerja dan bahkan syarat untuk dianggap bagian dari tim inti yang berjuang untuk mencapai inovasi. Normalisasi inilah yang kemudian menggeser 996 dari sekedar praktik manajerial menjadi ideologi kerja, di mana lembur ekstrim dimaknai dengan kehormatan dan bukti kesungguhan. Pada titik ini, 996 berubah menjadi fenomena true optimism. Janji pengorbanan hari ini akan menghasilkan masa depan yang lebih baik, kenaikan jabatan, peningkatan pendapatan, atau mobilitas sosial. Namun janji ini seperti yang saya tekankan pada makalah, justru hanya menutupi fakta bahwa yang terjadi adalah eksploitasi struktural. Pekerja menghabiskan kesehatannya, waktu keluarga, dan keseimbangan hidup demi cita-cita yang sebenarnya sulit dicapai. Terus, eh, kan kita sudah tahu hal ini tuh terutama ilegal dan juga buruk untuk pekerja gitu. Terus kenapa masih dinormalisasikan? Jadi pembentukan ideologi ini tuh nggak lepas dari faktor struktural yang besar. Secara makro, Tiongkok berada dalam fase transformasi menjadi negara inovasi. Ambisi untuk mengejar ketertinggalan teknologi dengan negara maju menciptakan tekanan yang luar biasa untuk perusahaan digital. Sehingga dalam konteks kapitalisme, perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai strategi penghematan tenaga kerja, termasuk mendorong karyawan bekerja lebih panjang. Upaya ini seiring dengan logika pengekstasian absolute surplus value, yaitu memaksimalkan output dengan mempekerjakan lebih sedikit orang yang bekerja lebih lama. Dengan demikian, jam kerja panjang bukan hanya dorongan budaya, tapi juga strategi ekonomi untuk meminimalkan biaya yang memaksimalkan dan memaksimalkan keuntungan. Maka eksploitasi jam kerja bukan hanya sekedar praktik sehari-hari, tapi bagian dari mekanisme ekonomi yang terstruktur. Terus, gimana sih perusahaan itu bisa menjustifikasi eksploitasi sebesar ini tanpa menimbulkan perlawanan yang masif? Jadi jawabannya itu terletak pada bagaimana ideologi budaya dapat digunakan untuk memproduksi ketaatan. Perusahaan meminjam nilai-nilai tradisional Konfusianisme, terutama Ciku atau bertahan atas penderitaan dan Vendo atau berjuang keras untuk membangun narasi bahwa kesuksesan menuntut pengorbanan total. Nilai ini diperkuat oleh contoh-contoh tokoh besar seperti Jack Ma yang menyebut kerja 996 sebagai fubao atau berkah besar. Narasi seperti ini menciptakan aktualisasi eksploitasi menjadikan kebajikan moral jika seorang menolak lembur, maka ia dianggap tidak memiliki dedikasi, kurang disiplin, atau tidak memahami arti perjuangan. Dampaknya, kesalahan dialihkan dari perusahaan dan sebagai pihak yang menuntut lembur ilegal menjadi tanggung jawab moral individu pekerja. Selain memperkuat cruel optimism, mekanisme ini membuat pekerja menjadi merasa salah atas kelelahan mereka tersendiri. Tapi eksploitasi tersebut tidak hanya bertahan hanya karena ideologi. Ada juga struktur organisasi yang secara langsung memperkuat ketidakberdayaan pekerja. Tiongkok dikenal sebagai high power distance, di mana perbedaan kekuasaan antara atasan dan bawahan sangat besar dalam lingkungan. Seperti ini, menolak permintaan atasan, bahkan ketika permintaan itu jelas-jelas ilegal, sangatlah sulit. Bawahan terbiasa untuk mempercayai otoritas, sementara manajer merasa berhak memerintahkan jam kerja panjang demi kinerja tim. Selain itu, kontrol manajerial diperkuat melalui mekanisme seperti evaluasi performa yang sangat kompetitif dan berbasis loyalitas. Di luar kontrol internal perusahaan, struktur pasar kerja tentunya memperparah ketimpangan. Tiongkok mengalami membludak jumlah lulusan universitas. Mayoritas angkatan kerja muda kini berpendidikan tinggi, namun karena jumlah posisi berkualitas tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah lulus dengan jumlah pekerjaan,
muncul kelas bernama educated precariat, di mana kaum terdidik yang tetap terjebak dalam pekerjaan tidak lagi stabil, atau eksploitasi jam kerja. Bagi perusahaan, situasi ini sangat menguntungkan. Jika satu pekerja tidak bersedia menjalani 996, maka akan ada banyak pelamar lain yang siap menggantikannya. Dengan demikian, pekerja kehilangan daya tawar, sementara perusahaan memperoleh leverage struktural yang besar. Ketergantungan pekerja pada gaji untuk membayar biaya hidup urban, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari menciptakan koersi ekonomi. Mereka bertahan dalam sistem meski mengetahui sifat eksploitasinya. Kemudian, eksploitasi ini juga dimungkinkan karena lemahnya pengawasan pemerintah. Lembaga ketenagakerjaan jarang melakukan inspeksi proaktif, sehingga banyak perusahaan beroperasi dalam zona abu-abu hukum. Jadi, perusahaan itu malah merasa bebas menjalankan aturan internalnya sendiri, seperti My Company, My Kingdom, dan berkembang dan memperkuat impunitas dalam perusahaan, jadi lebih semena-mena. Jadi meskipun demikian, pekerja tidak pasif, perlawanan muncul terutama di ruang digital, misalnya melalui gerakan 996.icu yang diluncurkan di GitHub. Gerakan ini memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan daftar perusahaan pelanggar, menggalang solidaritas, dan memberi tekanan global terhadap isu. Sampai akhirnya pemerintah Tiongkok menyadari besarnya masalah ini. Selain itu muncul fenomena tangping atau berbaring datar, yaitu bentuk protes simbolik di mana generasi muda menolak berpartisipasi dalam kompetisi tak berujung atau nejuan, yang mereka memilih hidup minimalis, tidak mengejar jabatan atau kekayaan, terutama menolak menyerahkan hidup mereka pada sistem yang kerja yang eksploitatif. Tangping adalah bentuk kritik senyap terhadap masyarakat yang memuja produktivitas, sekaligus menunjukkan batas psikologis dan sosialisasi dari eksploitasi. Jadi, summary-nya itu, sistem 996 tidak hanya berfungsi sebagai praktik manajerial, tapi juga sebagai mekanisme ideologis yang menopang eksploitasi melalui manipulasi nilai budaya, seperti semangat berjuang dan harapan terhadap mobilitas sosial. Melalui pembingkaian ideologis ini, 996 menciptakan bentuk optimisme kejam. Keyakinan bahwa pengorbanan dan nanti akan berujung pada masa depan yang lebih baik, meskipun janji tersebut jarang terwujud dalam kondisi struktural kapitalisme modern di Tiongkok. Optimisme ini bekerja sebagai jebakan, mendorong pekerja untuk menerima beban kerja berlebihan, sekaligus menutupi pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan ketimpangan kekuasaan yang tertanam dalam praktik kerja kontemporer. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.